Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum Newton. Perhatikan, hukum Newton ada 3. Ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam, mempertahankan keadaan diam, sedangkan jika benda yang mula-mula bergerak akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan, mempertahankan keadaan bergeraknya. Contoh hukum Newton 1, perhatikan anak-anakku, ini adalah gambar mobil yang sedang ingin parkir ke belakang, tiba-tiba menabrak bahu jalan. Saat sedang melaju mundur, sebuah mobil menabrak bahu jalan yang menyebabkan penumpangnya terlempar keluar searah dengan arah kelajuan mobil tersebut. Penumpang mempertahankan posisi bergeraknya. Lalu perhatikan gambar yang kedua ini. Gambar ini adalah gambar bus, mula-mula dalam keadaan diam, tiba-tiba bergerak dihentak oleh supirnya. Apa yang terjadi dengan penumpang? Penumpangnya akan terhempas ke belakang karena penumpangnya biasa diam. Gitu ya. Keterangannya bisa kita baca di sini. Pada saat mobil diam yang tiba-tiba bergerak, maka penumpang yang ada di dalam mobil tetap mempertahankan posisinya diam sehingga terhentak ke belakang. Nah, perhatikan anak-anakku semuanya, ini adalah gambar air di dalam gelas yang kita letakkan di selembar kertas. Apa yang terjadi? Perhatikan air di dalam gelas yang diletakkan di atas lembar kertas. Bila kertas kita tarik secara cepat, maka gelas berisi air tetap diam dan tidak tumpah. Karena gelas di dalam air di dalam gelas ini mempertahankan keadaan diamnya. Lalu gambar yang terakhir ini adalah gambar menceritakan sebuah bus mengerem mendadak karena ada kambing yang melintasi jalan. Demikian keterangannya, sebuah mobil yang sedang bergerak harus mengerem mendadak karena ada seekor domba. Tubuh penumpang akan cenderung ke depan karena terbiasa bergerak ke depan, jadi terhempas ke depan. Demikian ya anak-anakku ya, itu adalah contoh dari hukum Newton pertama. Kita lanjutkan hukum Newton kedua. Nah, pada hukum Newton kedua akan ada 3 variabel yang bisa kita lihat, yaitu gaya, massa, dan percepatan. Bunyi hukum Newton 2 adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Gitu ya. Jadi percepatan ini akan berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar. Lalu berbanding terbalik dengan massanya. Semakin kecil massa, maka percepatan akan semakin besar. Demikian. Contoh hukum Newton 2, perhatikan. Perhatikan ya, ini adalah 2 orang yang masing-masing mendorong mobil yang massanya berbeda. Orang tersebut akan lebih mudah mendorong mobil dengan massa mobil yang lebih kecil. Seperti itu. Misalnya, mendorong mobil yang lebih kecil akan lebih ringan daripada mendorong mobil yang lebih besar karena massa benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja. Bila gaya kurang besar untuk mendorong mobil yang bermuatan besar, mobil tidak akan bergerak atau tidak mempunyai percepatan. Kita lanjut dengan gambar ini. Ini adalah gambar bus. Ya, kita ketahui katanya massa bus adalah 2000
kilogram didorong oleh seseorang ini sehingga menimbulkan percepatan 5 meter per detik kuadrat. Nah, berapa sih gaya yang harus dikeluarkan oleh pendorong ini? Mari kita lihat. Ya, gaya yang harus dikeluarkan oleh pendorong ini adalah massa kali percepatannya, yaitu 10.000 Newton. Bila kurang dari 10.000 Newton, maka mobil ini tidak akan mempunyai percepatan 5 meter per detik kuadrat atau kurang dari itu, atau bahkan bisa tidak terdorong atau diam. Demikian. Nah, gambar ilustrasi yang di bawahnya, perhatikan. Ini adalah gambar seseorang yang sedang mendorong suatu benda yang berbentuk kotak dan besar. Benda yang didorong akan bergerak maju, yang percepatannya tergantung dari gaya yang dikeluarkan orang ini dan massa yang dimiliki benda ini. Begitu. Lalu, ini adalah gambar ilustrasi dari Newton pada saat Newton sedang belajar karena peristiwa pandemi di negaranya. Newton belajar di bawah pohon apel. Tiba-tiba Newton kejatuhan apel yang membuat sakit kepalanya. Dan Newton berpikir, seandainya apel ini lebih besar, pasti kepalanya akan lebih sakit kejatuhannya. Untung yang kejatuhannya adalah apel yang ukurannya sedang saja. Tapi kalau apelnya ukurannya lebih kecil pun sakitnya tidak begitu banget. Begitu yang menimbulkan Newton terus meneliti dan menghasilkan hukum Newton. Hingga sekarang kita gunakan. Mari kita bahas hukum Newton yang ketiga. Bunyinya, jika sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Jadi kalau kita memiliki gaya aksi, maka benda lain yang kita dorong pun memiliki gaya reaksi dengan arah berlawanan. Arah berlawanan di sini ditandai dengan harga minus, begitu. Contohnya hukum Newton 3, perhatikan. Ini adalah contoh Newton 3. Ya, ini adalah roket. Roket menghentak ke atas. Kenapa? Perhatikan. Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Nah, demikian ya. Jadi kalau ada gas yang ke bawah ini, maka roketnya akan lebih melesat ke atas. Lalu gambar burung ini, burung sedang mengepakkan sayapnya, menghantam udara. Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Udara yang massanya jauh lebih besar daripada burung memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun berlainan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Demikian. Lalu ada gambar di bawah ini. Ini gambar di bawah ini menunjukkan orang yang akan menggerakkan pohon, menarik pohon, dan gambar di bawah ini adalah seorang anak yang sedang mendorong tembok. Apakah tembok dan pohon ini bergerak? Tentu tidak ya, karena tembok dan pohon ini sangat kuat. Tetapi semakin besar si anak ini mengeluarkan gayanya untuk mendorong tembok, maka anak ini akan semakin lelah. Harga lelah sesuai dengan gaya yang ditarik atau didorong. Demikian. Mari kita lanjutkan dengan latihan. Latihan untuk mengenali peristiwa sehari-hari itu termasuk hukum Newton berapa sih? Perhatikan yang pertama.
Dua ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling dorong satu sama lain. Nah, ini termasuk hukum Newton berapa? Perhatikan, ekor kijang itu sama-sama memiliki kekuatan dan mengeluarkan gayanya, sehingga dia termasuk hukum Newton kedua. Kita lihat ya, benar atau tidak? Baik, benar. Kemudian latihan berikutnya, dua ekor badak jantan bermasa sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama sehingga tidak satu pun badak bergeser dari posisinya. Nah, perhatikan peristiwa saling dorong adalah gaya aksi dan gaya reaksi. Yang kebetulan resultannya adalah 0 karena tidak bergeser dari posisinya. Maka peristiwa ini merupakan hukum Newton ketiga. Kita lihat. Gila, kamu hebat. Kemudian, seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Contoh tersebut termasuk hukum Newton yang keberapa? Nah, perhatikan ini. Ini adalah anak badak yang terpental karena mendorong induknya. Sama saja kita mendorong tembok tadi atau menarik pohon, berarti hukum Newton yang ketiga. Kita lihat. Baik, kita lanjutkan. Seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba kuda tersebut berhenti sehingga paket terlempar ke depan. Contoh kejadian ini termasuk hukum Newton keberapa? Nah, perhatikan, paket dengan kuda yang tadinya paketnya dibawa di punggung kuda itu sedang bergerak menuju ke depan. Tiba-tiba kudanya berhenti, tapi paketnya belum berhenti, maka paketnya akan terlempar ke depan. Jadi hukum Newton 1. Nah, begitu. Hukum Newton 1. Begitulah anak-anakku sekalian contoh soalnya yang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu ingin sekilas info dengan keadaan Newton. Tadi sudah Ibu jelaskan di materi tadi bahwa Newton adalah seorang anak dari Britania Raya pada saat tidak sekolah karena negaranya mengalami pandemi seperti corona sekarang. Newton ini selalu belajar loh di bawah pohon apel. Tiba-tiba ada apel yang jatuh dan menghempas kepalanya. Newton kesakitan sehingga dia mencari kenapa ya sakit. Lalu dia memperkirakan seandainya yang jatuh adalah apel yang besar, bagaimana sakitnya. Dan ternyata sakitnya luar biasa, dicoba juga itu. Lalu bagaimana kalau yang jatuh adalah apel yang kecil, ternyata tidak begitu sakit. Maka Newton menghasilkan teori yang katanya resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Begitu, demikian. Baik, begitulah anak-anakku sekalian materi kita hari ini. Semoga kamu giat belajar, menggali ilmu jangan lupa. Karena tanpa ilmu kita bukan apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.